Pernah nggak sih kamu pengen banget nyapa orang pakai bahasa Jepang, tapi bingung harus ngomong apa ya? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakar kupas tuntas salam-salam dasar dalam bahasa Jepang. Dijamin, setelah ini, kamu bakal lebih pede buat mulai ngobrol. Yuk kita mulai. Jadi udah siap buat percakapan pertama kamu dalam bahasa Jepang? Kita nggak cuma bakal belajar bilang selamat pagi atau selamat malam aja loh, tapi juga beberapa frasa unik yang bikin kamu kedengeran lebih natural kayak penutur aslinya. Percaya deh, di akhir bahasan ini, kamu udah punya semua bekal yang dibutuhin? Ayo, langsung aja. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, seni di balik salam orang Jepang. Ini tuh bukan sekedar basa-basi biasa, tapi lebih kayak sebuah kunci buat membuka pintu interaksi sosial dan budaya di sana. Nah, kata kuncinya itu aisatsu. Artinya jauh lebih dalam dari sekedar salam. Bayangin aja, aisatsu ini semacam pelumas sosial yang bikin semua interaksi jadi lancar dan mulus. Mulai dari cara membungkuk, sampai ngucapin terima kasih buat hal-hal kecil, itu semua bagian dari aisatsu. Jadi, kalau kamu bisa menguasai ini, artinya kamu udah mulai paham ritme kehidupan sosial di Jepang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling sering dipakai. Salam berdasarkan waktu. Mirip kok kayak di bahasa kita. Apa yang kamu ucapin di pagi hari, itu beda sama yang di malam hari. Coba kita lihat satu persatu ya. Kalau pagi-pagi, kamu bisa bilang ohayo ke teman dekat. Tapi kalau ke atasan atau orang yang lebih tua, pakainya yang lebih sopan. Ohayo gozaimasu. Nah, pas sudah siangan, sapaan andalannya adalah konnichiwa. Waktu hari mulai gelap, ganti deh jadi konbanwa. Dan terakhir, sebelum tidur, ucapkan oyasumi. Gampang kan? Coba deh ikutin saya. Ohayo konnichiwa. Keren. Sekarang kita naik level sedikit ya. Kita masuk ke frasa-frasa yang lebih spesifik buat situasi tertentu. Ini adalah ucapan-ucapan yang bakal sering banget kamu dengar. Misalnya pas ada orang mau keluar rumah, atau pas kamu masuk ke toko. Inilah jantungnya percakapan sehari-hari di Jepang. Nah, ini nih salah satu bagian favorit saya dari budaya Jepang. Ritual kecil pas mau ninggalin rumah. Orang yang mau pergi bakal bilang itekimasu, yang artinya kira-kira aku pergi dulu ya. Terus, yang di rumah bakal bales dengan iterashai, yang bisa diartiin kayak hati-hati di jalan ya. Ini tuh bukan sekadar formalitas, tapi pertukaran ucapan yang hangat banget dan nunjukin rasa peduli satu sama lain. Pas kamu pulang ke rumah, kamu bisa bilang tadaima atau aku pulang. Buat bilang makasih yang sopan, gunakan arigato gozaimasu. Dan jawabannya adalah iie doitashimashite atau sama-sama. Oh, dan kalau kamu masuk ke toko atau restoran di Jepang, jangan kaget ya kalau disambut dengan teriakan ramah. Irashaimase! Oke, sekarang soal minta maaf. Ada dua kata yang umum banget. Pertama, sumimasen. Anggap aja ini kayak pisau Swiss Army-nya permintaan maaf. Bisa dipakai buat bilang permisi pas mau lewat, atau buat manggil pelayan di restoran. Nah, kalau gomen nasai itu lebih personal. Ini kamu pakai pas kamu beneran merasa bersalah sama seseorang. Misalnya kamu telat datang janjian. Jadi beda ya nuansanya. Dan sekarang, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Kita bakal gabungin semua yang udah kita pelajari barusan buat ngerangkai percakapan perkenalan pertama kamu. Udah siap? Orang pertama, kita sebut aja si A, bakal mulai dengan hajimemashite, watashi wa A desu. Hajimemashite itu cara klasik buat bilang senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Terus watashi wa A desu artinya saya A. Yuk, coba pakai nama kamu sendiri. Watashi wa, nama kamu desu. Gampang kan? Orang kedua, si B tinggal balas dengan kalimat yang sama persis. Hajimemashite, watashi wa B desu. Ini nunjukin kesopanan dan juga kesetaraan dalam percakapan. Biar obrolannya makin asik, si A kasih sedikit info tentang dirinya. Nara ni sundeimasu. Artinya, saya tinggal di Nara. Nah, sekarang giliran kamu. Coba bilang kamu tinggal di mana. Ganti aja Nara dengan nama kota kamu. Si B lalu merespons. So desu ka? Watashi wa Nagoya mi sundeimasu. Kata so desu ka ini penting banget loh. Artinya bukan cuma oh gitu, tapi juga jadi tanda kalau kamu beneran dengerin dan tertarik sama ceritanya. Baru deh, B lanjut, saya tinggal di Nagoya. Nah, ini dia penutup yang super penting. Dua-duanya, si A dan si B, bakal menutup perkenalan ini dengan yoroshiku onegashimasu. Frasa ini agak susah diterjemahin langsung, tapi intinya itu kayak bilang, senang berkenalan denganmu, semoga kita bisa akrab ya ke depannya. Ini cara yang sangat sopan buat menutup perkenalan dan nunjukin niat baik. Keren banget! Biar makin nempel di kepala, yuk kita ulas lagi sebentar kosakata kunci dari percakapan tadi. Ingat ya, ini toolkit pertama kamu, hajimemashite, buat memulai.
Watashi wa buat kenalin nama. Ni sunde imas buat kasih tahu tempat tinggal. Dan so desuka buat nunjukin kamu pendengar yang baik. Cuma dengan 4 frasa ini, kamu udah bisa banget mulai ngobrol. Dan begitu aja. Cuma dalam beberapa menit, kamu udah berhasil menguasai fondasi buat percakapan pertama kamu dalam bahasa Jepang. Kamu nggak cuma belajar kata-katanya, tapi juga sedikit budaya di baliknya. Keren kan? Nah, sekarang tantangan sebenarnya baru dimulai. Kamu mau latihan ngobrol sama siapa? Ingat, bahasa itu kayak otot. Harus dilatih biar makin kuat. Jadi jangan takut buat pakai ilmu baru ini dan mulai percakapan. Selamat mencoba ya!